engkau Anin, engkau orang Lamongan, kok bangga jadi bagian dari Ring Madura. Sama teman-teman bawa koper, turun dari kapal bawa koper, semua barang itu rasanya sudah pengen saya sembunyiin. Karena saya sudah mendapat stigma-stigma yang mohon maaf kurang baik ya terkait Madura. Tapi ternyata begitu saya di sini, enggak ya, Madura luar biasa banget, Madura bagus banget culture-nya seperti itu. Orang-orangnya juga luar biasa, baik ramah-ramah. Kalau masalah IPK, mendapatkan IPK tertinggi itu fokusnya ada di akademik, teman-teman. Kalau untuk berprestasi yang lain, itu bagaimana cara kita mengimbangi akademik dan non-akademiknya. Baik, terima kasih. Kali ini saya sedang bersama dengan, saya mengenalnya Bu Anin. Ya, Bu Anin ya. Saya mengenalnya Bu Anin. Beliau ternyata kemarin menjadi lulusan terbaik PG PAUD UTM. Lulusan terbaik dengan IPK 39,6. Ya. 39,6, luar biasa. Dan sebelum kita membahas terlalu jauh tentang capaian prestasinya, ternyata beliau juga, saya sedikit membaca tadi di kurikulum vitae-nya, beliau lumayan aktif, bahkan sebagai mantan OSIS juga ya, mantan OSIS, dan di kampus juga sepertinya ikut salah satu UKM Seni Nanggala. Ya, betul. Nggak tahu sebagai apanya gitu ya. Apakah sebagai penarinya atau sebagai apanya juga nggak paham. Saya hanya baca sekilas tadi. Tapi yang jelas memang banyak kegiatannya. Saya bingung sampai bingung gitu, kegiatan apa saja ini. Cuman baca sekilas saja. Mungkin sebelum terlalu jauh membahas tentang capaian-capaian atau kegiatannya, bisa dijelaskan dulu Bu Anin, siapa panjenengan dan apa saja aktivitas kesehariannya? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatannya yang sangat luar biasa menurut saya sudah diundang di podcast kali ini ya Pak. Siap. Perkenalkan, saya Anindra Retno Lestari, akrab dipanggil Anin. Saya alumni dari Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 2021. Saya adalah mahasiswa yang aktif di organisasi, baik di akademik maupun non-akademik juga. Dan untuk kesibukan kali ini, saya sedang mengajar dan juga melakukan pengabdian di salah satu sekolah alam pertama di Kabupaten Bangkalan, yang itu digagas bersama-sama dengan tim, dengan teman-teman yang juga konsisten di dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, tepatnya ada di Sekolah Alam Kebun Lestari di Kamal. Oh iya, ternyata beliaunya walaupun masih kuliah juga aktif sambil mengajar itu Pak ya, mengajar di PAUD. PAUD yang ada di Kabupaten Bangkalan. Belum nggak salah memang kalau memang beliau menjadi lulusan terbaik di PG PAUD, karena masih mahasiswa aja sudah ngajar itu ya. Tapi saya nggak mau percaya begitu saja. Saya itu gini, mungkin karena memang saya basicnya adalah jurnalis gitu ya. Kalau mendapat informasi itu tidak langsung meyakini, tidak langsung mengiyakan. Butuh verifikasi untuk meyakinkan gitu. Jangan-jangan Bu Anin ini jadi lulusan terbaik, dosennya salah ngasih nilai gitu ya. Atau ada anomali-anomali yang lain. Makanya akan saya uji atau kita buktikan deh di sini gitu. Layakkah beliau atau memang pantaskah beliau menyandang lulusan terbaik PG PAUD UTM lulusan kemarin ya? Iya betul, lulusan baru Agustus kemarin. Bulan Agustus kemarin. Baru wisuda Agustus kemarin. Baik, beliau sudah menjelaskan. Bu Anin, tadi kan sambil ngajar ya, betul. Kuliah sambil ngajar. Betul. Bisa di kuliah sambil ngajar tapi dapat IPK 39,6, kurang 4 digit lagi 4 gitu ya, 4,00. Gimana ceritanya itu? Bagaimana membagi waktunya atau tipsnya sehingga bisa mendapat IPK setinggi itu? Baik, mohon izin saya akan menjelaskan ya. Saya menceritakan lebih tepatnya bagaimana perjalanan saya sejauh ini sampai saya
lulus menjadi alumni mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, dan alhamdulillah mendapatkan 2 penghargaan di waktu yudisium waktu itu. Yang pertama nih, boleh saya ceritakan dari awal ya? Boleh. Ya, saya itu dari kecil, memang dari kecil itu tipe anak yang nggak bisa diem, Mas, gitu. Jadi saya tuh kalau dikasih pekerjaan itu memang harus saya kerjakan dengan ya udah harus perfect. Nah, bisa dikatakan saya tipe orang yang perfect ya. Ya suka hal yang perfect. Nah, memang kalau dari jenjang SD, SMP, SMA itu alhamdulillah untuk prestasi akademik itu selalu di ya pertama gitu ya, alhamdulillahnya itu. Dan untuk aktifnya di kegiatan, kalau dari SMP itu saya aktifnya di UKM Karawitan ya, di ekstrakurikuler Karawitan. Karena saya memang dari kecil itu basicnya senang dengan hal yang berbau kesenian, gitu, khususnya kesenian Jawa, begitu. Dan akhirnya mengalir itu menjadi hobi saya untuk senang dengan hal-hal yang berbau dengan kesenian, lokalisme seperti itu. Kemudian lulus dari SMP itu saya mendapatkan penghargaan juga menjadi siswa terbaik kedua nilai ujian terbaik kedua waktu itu. Kemudian di SMA saya belum berkesempatan ya di sekolah negeri karena memang berpikir waktu itu orang tua saya belum mampu untuk membiayai saya masuk di sekolah favorit waktu itu. Oke, waktu itu keputusan saya terima, namun dengan pertimbangan saya harus tetap menjadi yang terbaik walaupun saya sekolah di swasta waktu itu. Nah, kemudian saat di SMA, pernah saya pas mau naik ke kelas 1 SMA itu jatuh sakit. Nah, ceritanya, jatuh sakit itu ada sekitar 2 bulan. 1 bulannya full saya di rumah sakit, dan 1 bulannya saya pemulihan. Di situ saya sudah merasa kehilangan semangat dalam diri saya karena sudah merasa tertinggal jauh dengan teman-teman. Tapi setelah saya alhamdulillah sembuh, di situ saya berniat juga untuk langsung gimana caranya aku ini harus bisa mengejar gitu ya. Dan saat sudah di SMA, mulai untuk pembelajaran baru lagi di SMA itu, saya berpikir untuk saya tidak bisa pasif ya, pasif dalam arti hal organisasi itu di SMP. Mungkin teman-teman yang lain itu aktif di OSIS, aktif di Dewan Penggalang, seperti itu kegiatan-kegiatan. Dan waktu SMP tuh saya merasa diri saya hanya terforsir di akademiknya saja. Sehingga pengalaman saya untuk berorganisasi, bersosialisasi dengan orang lain itu masih kurang. Akhirnya di SMA itulah saya gali untuk kegiatan-kegiatan. Saya mengikuti OSIS ya. OSIS itu memang dari sejak masuk di SMA itu langsung ikut OSIS ya, memang awalnya anggota, kemudian di tahun selanjutnya, di periode selanjutnya saya mendapat amanah untuk menjadi ketua OSIS. Nah, disitulah saya ternyata perjuangan saya selama ini dengan kerja keras saya, yang saya tipe orang yang perfect, saya kalau sudah diberikan amanah atau kegiatan apapun, ya saya kerjakan dengan gimana caranya terbaik, seperti itu. Akhirnya saya mendapatkan amanah menjadi ketua OSIS di tahun 2019 itu, dan di tahun sampai 2020, tahun 2020, waktu itu setelah selesai menjabat, fokus di kelas 2, kelas 3 itu sudah mau untuk masuk ke jenjang selanjutnya ya. Pengennya kuliah. Dan setelah dengan guru saya di SMA ya, guru bimbingan konseling yang memang tugasnya untuk mengajak teman-teman untuk fokus di pendidikan tinggi, disarankan untuk mengikuti jalur rapot yang seleksi nasional basisnya prestasi. Kalau jalur sekarang prestasi itu, ya. Kan pakai nilai rapot. Ternyata walaupun sebagus apapun rapotnya, kalau memang belum rezeki, belum ya, nggak bisa. Karena di tujuan saya waktu itu benar-benar memilih universitas yang itu menjadi universitas pendidikan terbaik di Indonesia, di Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Di situ masih ditolak, belum rezeki. Dan di situ merasa bahwa tidak mau menyia-nyiakan kesempatan kedua lagi.
dan sempat berpikir kalau nanti saya gagal untuk mengikuti seleksi selanjutnya yang berbasis tes ya UTBK, saya nggak tahu lagi harus bagaimana Mas di situ. Jadi benar-benar saya privat diri saya sendiri, belajar sendiri dengan soal-soal tes ujian. Di waktu itu orang tua saya mungkin berpikir seperti ini, udah nggak usah terlalu ngoyo, orang Jawa bilang itu nggak usah terlalu memforsir diri segitunya gitu. Kalau memang nggak mampu ya sudah gitu. Tapi saya nggak bisa Mas gitu, nggak bisa. Mungkin memang sudah panggilan jiwa, panggilan diri saya, bagaimanapun cita-cita saya ini harus terwujudkan. Nah, akhirnya di situ saya mengikuti untuk jalur kedua, jalur seleksi berbasis tes. Waktu itu tempatnya di Universitas Erlangga, di kampus C. Saya masih ingat betul di perjalanan saya waktu itu di bulan puasa, hari kedua puasa, saya naik kereta sendirian ke Surabaya, pertama kalinya nggak diantar orang tua. Cuman bareng beberapa teman ya waktu itu, teman-teman SMA juga. Akhirnya di sana itu saya masih punya relasi lah, kakak kelas yang berkuliah di daerah Surabaya juga, numpang lah di situ. Numpang di situ, kemudian paginya saya tes, saya kerjakan, bismillah aja, niat, tekad, nekat, bismillah, semoga itu rezeki saya. Dan ketika pengumuman, alhamdulillah lolosnya di Universitas Trunojoyo Madura. Pilihannya? Pilihannya waktu itu saya Universitas Trunojoyo Madura dua-duanya. Oh, dua-duanya. Karena saya berpikir waktu itu sudah takut untuk saya takut gagal lagi. Nah, pikiran saya belum terbuka seluas itu teman-teman waktu itu ya. Jadi masih mengikuti saran dari guru SMA saya, karena alumni dari SMA saya itu banyak di Universitas Trunojoyo Madura, kemungkinan besar peluangnya banyak lolos gitu di situ. Akhirnya alhamdulillah pilihan waktu itu ngambil di pendidikan guru sekolah dasar sama PG PAUD, pendidikan guru PAUD. Rezeki saya masuk di PG PAUD gitu. Nah, kemudian setelah masuk, saya aktif juga di kelas ya, di akademik. Memang dari dulu sudah ya alhamdulillah itu bawaan diri saya mungkin yang positif di dalam diri saya untuk selalu aktif di kelas. Kemudian keinginan saya untuk terjun dalam dunia organisasi itu semakin membuat saya ingin terus belajar dari situ, gimana pun caranya. Karena waktu itu ketika saya diterima di Universitas Trunojoyo Madura, saya berpikir seperti ini, Mas. Kenapa harus di Madura ya? Saya mengikuti pilihan guru saya ini benar atau tidak ya, saya di Madura. Tapi kata ibu saya dan Babe ya, saya manggilnya bapak itu Babe. Kata beliau, sudah enggak apa-apa, itu rezekimu, berarti itu pilihan terbaik dari Gusti Allah. Bilangnya seperti itu. Sudah saya jalani, akhirnya saya gimana caranya Mas cari sesuatu yang enggak membuat saya ini minder sendiri. Kuliah jauh menjadi anak rantau, dan itu saya masih belum kenal dengan teman-teman yang dari Lamongan. Karena yang dari SMA saya, itu cuma saya yang masuk di Universitas Trunojoyo Madura. Satu-satunya ya? Iya. Akhirnya saya kenal lah dengan UKM Seni Nanggala. Nah, di situ kan waktu masuk tahun 2021 itu COVID ya. Nah, jadi saya di ospeknya itu online via ada untungnya gitu ya. Ya walaupun duduk panas sampai seharian, tapi di situ juga masih dapat banyak hal positifnya. Dan ketika sudah kenal dengan unit kegiatan mahasiswa Seni Nanggala, saya tertarik di situ. Sepertinya hobi saya untuk mencintai budaya kesenian Jawa ini nggak sampai di sini aja. Saya rezekinya ada di Madura, berarti saya harus mencintai apa yang ada di Madura. Seperti itu, Mas. Karena prinsip saya itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Dimanapun saya berada, ya disitulah saya harus memberikan yang terbaik. Istilahnya seperti itu. Selama di semester awal, semester 1, 2, 3, 4, saya aktif di UKM Seni Nanggala. Kemudian saya aktif juga
di organisasi Himpunan Mahasiswa PG PAUD di tahun 2022-2023 selama 2 tahun periode itu saya aktif, benar-benar aktif di himpunan dan juga UKM Seni Nanggala. Kalau di UKM Seni Nanggala saya aktif di divisi musik. Jadi saya bisa kenal Daul Madura, seperti itu lagu-lagu Madura, bahasa Madura, itu dari lagu-lagu Mas belajarnya. Gitu. Dan teman-teman dari UKM Seni Nanggala juga teman-teman yang mencintai kesenian. Jadi kan saya banyak belajar khususnya dari teman-teman Madura. Berarti bisa bahasa Madura? Sedikit. Coba ngomong dikit tentang pakai bahasa Madura. Pengen tahu nih, seperti apa? Kenalkan, coba kenalkan pakai bahasa Madura, coba. Engkau Anin, engkau orang Lamongan, kok bangga jadi bagian dari Ring Madura. Wis, terbaik. Ternyata walaupun orang Lamongan, setelah rezekinya atau pilihannya kuliahnya ada di Bangkalan ya, Madura ya, dan akhirnya jatuh cinta melalui seni yang dia geluti di Seni Nanggala ya. Betul. Akhirnya bisa juga pakai bahasa Madura gitu ya. Baik, terbaik. Oke, lanjut Mbak Anin. Iya, setelah aktif ya di Nanggala, banyak kenal dari teman-teman Madura, dari Sampang, Sumeneb, Pamekasan, dari Bangkalan. Oke, saya potong nih. Apa kira-kira yang kalau versi Mbak Anin yang bisa membuat panjenengan bisa mendapat IPK tinggi tuh? Apa kira-kira? Bisa di-share nggak kepada teman-teman yang lain? Siapa tahu ada adik kelas atau teman yang pengen juga dapat predikat lulusan terbaik. Tipsnya apa? Kalau masalah IPK, mendapatkan IPK tertinggi itu fokusnya ada di akademik, teman-teman. Kalau untuk berprestasi yang lain, itu bagaimana cara kita mengimbangi akademik dan non-akademiknya. Seperti itu. Jadi untuk mendapatkan kriteria IPK tertinggi itu tidak hanya dilihat dari nilai dari setiap mata kuliahnya aja, tapi hal yang bisa mendorong IPK itu. Contohnya seperti prestasi-prestasi. Prestasi-prestasi itu yang melalui lomba-lomba yang bisa diikuti selama berkuliah. Seperti itu. Karena alhamdulillah juga saya senang untuk mengikuti lomba-lomba seperti itu, Mas. Jadi tidak dari regional aja, tingkat regional, tapi sampai nasional. Lomba apa aja yang selama menjadi mahasiswa S1 yang sudah diikuti? Lomba-lomba yang pernah saya ikuti itu ada lomba mendongeng di Ranah PAUD ya, saya banyaknya ikuti mendongeng, itu pernah, alhamdulillah dapatnya juara 1 tingkat nasional. 1 nasional? Ya. Mendongeng? Ya. Boleh dong dicoba mendongengnya sedikit aja, seperti apa Mbak? Apa waktu panjenengan ikut lomba itu apa yang panjenengan tampilkan? Coba dong diperagakan dikit aja walaupun tidak full. Oke, ketika saya mendongeng itu saya memperagakan bagaimana antara suara diri saya sendiri dengan saya menguasai suara karakter boneka yang saya bawakan. Nah, coba tuh, seperti apa? Bisa nggak dipraktikkan sekarang? Boleh, boleh. Jadi kalau saya suara biasa seperti ini ya, suara saya biasa. Kalau suara karakter, misalkan saya membawa boneka, jadinya seperti ini. Hello, dear Dad. How are you today? I'm fine in here. I happy with you. Itu karakter boneka gitu ya? Ya, boneka. Ada karakter yang berbeda lagi nggak? Atau cuma satu itu aja? Ada. Kita mengikuti kalau misalkan karakter dari boneka yang besar gitu ya, dan tipikalnya misalkan suara dari bapak-bapak nih. Nah, itu bisa. Coba. Hoi anakku, bagaimana kabarmu hari ini? Gimana? Kamu sudah makan belum? Nah, seperti itu. Sudah 2 tuh. Berapa karakter yang dikuasai oleh Mbak Ani? Menyesuaikan aja, kayak dongeng yang saya bawakan itu seperti karakter monyet, kemudian coba nih, kita coba karakter monyet nih seperti apa? Aduh. Coba Mbak Anin. Kita pengen membuktikan bahwasanya label lulusan terbaik ini bukan hanya yang saya khawatirkan kan dosennya salah tulis gitu loh, salah ngasih nilai. Nah kita buktikan hari ini, yakinkan saya bahwasanya panjenengan memang betul-betul layak menyandang predikat lulusan terbaik. Coba bagaimana membawakan suara karakter monyet? Ya, kalau karakter monyet itu bisa diselingi dialog juga, cuman ya ditambahin suara khasnya monyet ini. Seperti itu.
Persis tidak? Salah ngomong lagi saya nyebutnya monyet. Guyonnya luar biasa. Sudah 3 suara karakter yang dibawakan oleh Bu Anin. Dan beliau mengatakan bahwasanya tinggal menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan tema yang kita bawakan atau cerita yang kita dongengkan. Luar biasa. Ada hal lain selain lomba mendongeng? Saya pernah diterima di salah satu programnya dari kementerian. Waktu itu masih Pak Nadiem ya, menterinya, program pertukaran mahasiswa merdeka. Dan alhamdulillah saya diterima di Universitas Syah Kuala Aceh, paling timur. Berarti berangkat ke sana? Iya. Ngapain di sana? Di sana pertukaran mahasiswa. Jadi kegiatan itu seperti modul Nusantara, kita menjelajah budaya di Aceh sambil berkuliah di sana. Seperti itu. Berapa lama di Aceh? 1 semester. Di tahun 6 bulan ya? Iya, 2024. Awal 2024 Januari, Juninya sudah pulang. Itu pas saya menjabat jadi ketua umum HMP di 2023. Kita tes lagi. Apa yang berhasil dia pelajari waktu ada di Aceh 6 bulan? Apa yang panjenengan belajar tentang budaya Aceh ya? Karena belajar pertukaran itu kan belajar tentang budaya yang ada di sana. Apa yang bisa panjenengan ketahui dan panjenengan dapatkan yang bisa diceritakan kepada audiens? Iya, ketika selama saya di Aceh, waktu itu banyak belajar hal di Aceh ya. Tentunya Aceh itu kan pernah terdampak tsunami ya. Betul. Di tahun 2004. Nah, di tahun itu banyak sekali kejadian yang bisa kami pelajari, khususnya bagi mahasiswa pertukaran yang berada di sana. Kami satu asrama dengan teman-teman dari seluruh Nusantara se-Indonesia berkumpul di sana. Yang kami pelajari tentu budaya di sana, contohnya tari saman, kemudian kegiatan-kegiatan dari museum-museum sejarah seperti itu, eksplor, kemudian makanan-makanan di sana yang sangat berbeda rasanya ya dengan kita semua yang sedang ada di sana. Dan kita belajar untuk beradaptasi di sana, kemudian lingkungan di sana, bahasa di sana, kemudian bagaimana orang-orang di sana, seperti itu. Bisa bahasa Aceh? Aduh, lupa lagi. Lupa ya. Ya. Atau makanan yang membuat nggak bisa dilupakan misal, atau yang disukai di Aceh? Mie Aceh. Mie Aceh ya. Kenapa? Mie Aceh itu rasanya masih seperti mie ayam. Mie ayam. Ya. Masih masuk lah, walaupun ada anehnya sedikit, nggak bisa dideskripsikan, pokoknya ya itulah kuliner Nusantara. Bisa tari saman? Tari saman bisa, tapi kan harus sama teman-teman. Iya, betul. Belajar juga di Seandainya studio kita sudah lengkap dengan panggungnya, saya minta dia membawakan tari saman gitu ya, mempraktekkan. Tapi karena kita studionya masih sederhana, nggak apa-apa, nggak usah dipraktekkan dulu. Tapi cukup diceritakan saja. Nah, yang terakhir, tadi tari saman, pernah mengalami culture shock tidak waktu ada di Aceh? Iya. Gimana itu? Bisa diceritakan? Itu kan kita sebenarnya jamnya itu sama, waktunya sore-sore. Cuman untuk pelaksanaannya itu, contohnya kayak azan asar gitu kan, itu pasti duluan sini daripada sana. Oh. Itu. Kalau di sana asar jam berapa kira-kira? Asarnya itu jam 4 lebih. Jam 4 lebih ya? Pantesan kapan hari ada teman saya yang jadi dia ngedrone gitu ya, sampai ke Aceh. Dia Jumatan itu di sini sudah selesai, di sana belum ada. Iya, makanya jadi teman-teman sama saya dengan teman-teman itu ke masjid, kan itu asrama di masjid. Loh, kok masih sepi gitu. Emang belum azan subuh. Ternyata itu ya. Jadi apa yang kita pelajari dulu di bangku kuliah tentang culture shock itu memang betul-betul dialami pada saat siapapun yang sedang memasuki sebuah tempat yang asing bagi dirinya. Misal seperti mbaknya kan orang Jawa ke Aceh gitu. Atau kalau yang ke Madura, Mbak, sempat mengalami culture shock tidak di Madura? Iya, pasti. Sebelum berangkat aja sudah ada kepikiran gitu ya. Sudah kepikiran, waduh. Gitu. Gimana ya? Bisa diceritakan nggak? Iya, jadi awal kali pertama saya memasuki perkuliahan, tidak diantar orang tua.
Ya, saya cukup meminta doa restunya saja. Jadi saya berangkat dengan teman saya yang sama dari Lamongan juga. Kenapa tidak diantar? Tega banget orang tuanya. Memang saya sendiri enggak usah gitu. Oh, Nggak usah memang diantar. tidak mau. Iya, karena saya melihat kondisi bagaimana orang tua di rumah dulu gitu kan. Memang kalau dari segi biaya masih belum ada, ya kenapa harus dipaksakan gitu kan. Jadi saya naik kereta. Mbak Anin termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Saya anak petani, tapi saya bangga menjadi anak petani. Wih, keren. Anak petani, tapi tidak malu mengatakan bahwasanya saya anak petani. Oke, lanjut. Culture shock yang dialami waktu di Iya. Bangkalan. Waktu itu berangkat naik kereta sampai stasiun Pasar Turi Surabaya, ngojek ke pelabuhan. Ya dulu tiketnya masih sangat murah ya. Sama teman-teman bawa koper, turun dari kapal bawa koper. Semua barang itu rasanya sudah pengen saya sembunyiin. Karena saya sudah mendapat stigma-stigma yang mohon maaf kurang baik ya terkait Madura. Tapi ternyata begitu saya di sini, enggak ya, Madura luar biasa banget. Madura bagus banget culture-nya seperti itu. Orang-orangnya juga luar biasa, baik ramah-ramah. Ini tidak saya kondisikan loh ya. Ini tidak saya kondisikan dan beliaunya murni menjelaskan apa yang beliau alami. Enggak bohong kan? Enggak mengada-ngadakan ada di Bangkalan. Kalau menjelek-jelekan nanti pulangnya. Enggak gitu kan ya? Enggak. Baik, lanjutkan Mbak Anin. Ya, setelah di sini begitu ngojek ya dari pelabuhan ke kos, itu merasa dibonceng oleh bapak ojeknya aja takut banget. Dan untuk keluar dari kos-kosan saja takut gitu. Tapi ternyata setelah saya jalani sampai sejauh ini pun enggak, Madura tidak seperti itu gitu. Madura sangat luar biasa, culture-nya, orangnya, masyarakatnya, semuanya luar biasa di Madura. Bahkan saya belajar banyak dari Madura. Apa aja tuh? Jangan cuma bilang belajar banyak, coba sebutin 1, 2, 3 yang panjenengan temukan yang itu mungkin nilai bagi panjenengan itu positif, apa aja? Coba diceritakan. Penduduknya itu ya baik gitu, ramah gitu. Sejauh ini saya temui begitu ya. Tapi saya yakin Madura itu orangnya baik-baik gitu. Terus dari masakan Madura ternyata sangat berbeda loh. Padahal masih satu lingkup Jawa Timur ya, tapi masakan di daerah Madura sangat berbeda dengan yang ada di Jawa gitu. Terus bedanya apa, Pak? Bisa diceritakan makanan? Kalau di Jawa lebih banyak manisnya. Oh. Kayak sate Madura itu apa ya, bumbunya tuh kacang banget ya, khas Madura pokoknya. Terus arang-arangnya ya buat bakar tuh khas banget gitu aromanya. Kalau di Jawa itu aromanya dengan bumbunya tuh sudah beda, banyak manisnya. Bagi Mbak Anin kan lidah Jawa. Masakan Madura masuk, disuka atau tidak? Ya suka aja. Suka ya. Suka. Ya terus selain itu juga bahasa itu tadi ya, masuk belajar itu karena saya juga ngajar menghadapi anak-anak saya yang kadang bahasanya Madura, jadi mau tidak mau bu gurunya ini harus belajar bahasa Madura gitu. Betul, itu 3. Ada lagi? Apa cukup 3 itu? Budayanya. Ya. Budayanya ternyata dari Pamekasan, Sampang, Sumeneb sampai wilayah paling timur ya. Sumeneb itu katanya yang paling halusnya Madura ya. Ya saya belum sampai ke sana nih. Wah, kudu dibawa nanti dia jalan-jalan ini. Jadi sampai di sini kok kayaknya semakin meyakinkan kalau beliaunya memang pantas mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik ya. Walaupun saya masih banyak pertanyaan nih nantinya. Jadi beliau ini seperti yang diceritakan tadi, beliau ini sambil mengajar di PAUD yang ada di sebuah desa di Kecamatan Kamal. Tepatnya di Desa Kebun ya, di Desa Kebun. Saya nggak paham bagaimana caranya, terus kok bisa sepede itu masuk ke lingkungan. Saya nggak menemukan orang Lamongan di sana ya. Iya. Semuanya Madura, bahkan yang sekolah ya anak-anak orang Madura semuanya kok bisa ada di sana gitu. Kan stigma yang muncul di permukaan ya, ataupun di media sosial itu kan stigmanya kan sangat negatif, bahwasanya SDM rendah, banyak begal, sering terjadi carok dan lain-lain. Mbak Anin nggak takut ngajar di daerah lingkungan Madura yang notabene desa loh, di Desa Kebun itu ya, notabene desa sendirian, perempuan. Gimana? Apa yang menjadi modal nikat beliau gitu? Bisa dijelaskan Mbak Anin? Boleh. Jadi kalau boleh kembali lagi,
di saat saya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan PG PAUD di tahun 2023 itu ada salah satu event kegiatan kami yang bekerja sama dengan komunitas kebun lestari Oh, siap. langsung. Nah, jadi di situ bareng anggota himpunan saya, kami di situ mengadakan kegiatan lomba ya sebangkalan, tingkatnya sebangkalan, kemudian dibarengi dengan kegiatan first anniversary-nya kebun lestari. Jadi di situ kenal lah ya dengan teman-teman di situ dari kebun lestarinya, dan alhamdulillah ketemunya juga beliau-beliau itu ya sangat baik gitu, bisa merangkul ternyata ya. Beliau itu orang Madura. Iya, bisa merangkul saya, kehadiran saya. Jadi saya selaku tamu ya dari luar Madura ke sini, saya justru merasa sangat dirangkul di situ. Setelah adanya event itu berkenal lah dengan salah satu tim ya dari komunitas tersebut. Kemudian saya diajak untuk melakukan sebuah pengabdian. Karena saya diajak untuk melakukan pengabdian, dan itu adalah salah satu hal yang sangat saya sukai, Mas. Pengabdian itu. Saya ndak ada untuk berpikiran saya nanti dapatnya apa. Jadi saya cuman ya sudah, saya jalani seperti layaknya air yang mengalir. Dan sampai sejauh ini ya, saya datang dengan baik-baik, saya dirangkul juga dengan baik-baik. Jadi saya untuk stigma-stigma di Madura itu ada begal, orangnya ini, aku enggak ada seperti itu. Karena kehadiran saya baik, jadi orang-orang merangkul saya dengan baik. Berarti sejauh ini baik-baik saja ya? Baik-baik Mengajar saja. di desa yang notabene semuanya orang Madura, nggak ada apa-apa? Enggak ada. Nggak takut dibakar seperti yang kejadian gitu? Alhamdulillah, jangan sampai. Tapi enggak pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi ada nggak rasa takut atau kejadian yang membuat panjenengan takut? Ya pastinya ada ya. Ada. Cuman dengan saya bertemu dengan orang-orang yang di lingkungan itu bisa support saya, jadi untuk hal-hal yang membuat saya tuh ke-distract dengan hal tersebut tuh enggak ada. Jadi fakta yang ditemukan ketika memang setelah dijalani gitu ya, setelah dijalani ternyata enjoy, masyarakatnya enjoy dan bisa menerima Mbak Anin dengan baik, akhirnya rasa takut itu tidak ada ya, tidak ada, atau kalaupun ada ya nggak sebesar yang ada di permukaan, yang ada di medsos, yang dibicarakan di media sosial. Karena memang setelah dijalani katanya Mbak Anin malah enjoy gitu ya, enak-enak banget, orangnya terbuka, merangkul dan welcome gitu ya dengan Bu Anin. Dan saya tahu sendiri, saya sering beraktivitas di desa tersebut dan menemukan Bu Anin enjoy aja mengajar, bersosialisasi dengan warga sekitar. Saya sempat berpikir, ini orang jauh-jauh dari Lamongan kok terdampar di sini, enjoy banget gitu ya. Dan itu sedikit membantah atau sedikit memberikan jawaban bahwasanya ya yang terjadi seperti kejadian-kejadian sebelumnya itu kan hanya ya kasuistik. Intinya tidak bisa dikatakan semua orang Madura jahat, enggak bisa dikatakan, walaupun ada begal. Ya kalaupun begal jangankan di Bangkalan, di daerah lain juga ada gitu. Ada pembunuhan ya, seperti yang disampaikan Pak Rektor juga, tidak hanya di Bangkalan ada pembunuhan gitu ya. Di beberapa tempat yang lain juga ada pembunuhan gitu ya. Ada kekerasan ya juga, di tempat lain juga ada kekerasan. Jadi tidak bisa semua lantas dipukul rata. Misal di Surabaya ada kekerasan, misal apakah langsung kita katakan orang Surabaya keras? Kan tidak gitu ya. Jadi tidak semua lantas apa yang muncul di dunia media sosial, di medsos, di netizen bicarakan SDM rendah gitu ya, atau banyak begal, atau Madura keras gitu, seperti itu. Tidak semuanya. Buktinya melalui ceritanya Bu Anin tadi, beliaunya enjoy, malah diterima dengan baik dan merasa sangat nyaman bersama dengan warga Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan yang beliau temukan gitu ya. Kalau di Sampang pernah? Sampang pernah. Nah, ke Pamekasan? Pamekasan pernah. Cuma ke Sumeneb yang belum. Padahal Sumeneb tempat wisata yang luar biasa tuh. Bagusnya, harus nanti punya kesempatan yang bisa nyampe ke Sumeneb juga nih. Punya teman kan yang asli Sumeneb? Satu kelas ada pastinya? Iya, ada. Ya, kapan-kapan bisa main gitu. Baik, Bu Anin, semakin kalau saya melihat ya dari penjelasan di awal tadi, bahwasanya beliau tidak hanya di kampus UTM, beliau mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik. Bahkan dari SD, SMP,
SMA pun beliau berhasil mendapatkan meraih prestasi-prestasi yang tidak sedikit gitu ya. Bahkan tadi sudah diceritakan ada lomba mendongeng nasional, juara 1 nasional. Nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau tadi saya berpikiran jangan-jangan dosennya salah ngasih nilai, ternyata enggak. Ini betul-betul layak dan pantas untuk mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik untuk prodi PG PAUD UTM. Nah, kalau tadi juga Mbak Anin menjelaskan bahwasanya awalnya memang memilih Yogyakarta ya, Yogyakarta, tapi rezekinya ada di Bangkalan. Terbaiknya di sini. Jangan-jangan jodohnya orang Bangkalan juga. Gimana Mbak Anin? Apa sudah punya pacar atau belum di Bangkalan? Gimana? Punya teman yang spesial di Bangkalan? Iya, semua teman spesial ya. Siap. Spesialnya karena beliau-beliau semua menemani proses selama saya ada di sini. Siap. Semua spesial. Karena memang memberikan support kepada beliaunya ya. Nah, sekarang sudah menjadi lulusan terbaik. Sudah mengabdikan dirinya mengajar di PAUD di salah satu desa di Kabupaten Bangkalan yang ada di Kecamatan Kamal ya. Dan sudah diwisuda juga beberapa waktu yang lalu di bulan Agustus. Rencana akan gimana nih selanjutnya? Kan prestasi juga sudah banyak, beliau termasuk wanita yang nggak bisa diem katanya. Jadi kalau dikasih tidak bisa diem dan perfect. Jadi kalau dikasih tugas harus selesai dan tuntas dengan baik. Ini luar biasa, sebuah nilai positif. Lebih-lebih beliaunya perempuan dan katanya lahir dari keluarga menengah ke bawah. Tapi semangatnya tidak kalah dengan mereka yang punya kesempatan atau ekonominya tinggi. Beliau lahir dari keluarga petani tapi tidak malu, bahkan bangga menjadi anak dari keluarga petani. Beliau kalau dari ceritanya juga tidak ingin merepotkan keluarga ya. Pada waktu berangkat ke Bangkalan ternyata wis berangkat aja, nggak usah diantar. Padahal cewek dan notabene memasuki daerah atau wilayah yang katanya ya tidak biasa gitu. Beliau berangkat aja tanpa diantar oleh keluarganya dan akhirnya bisa menyelesaikan kuliahnya dengan prestasi yang luar biasa yang tidak semua memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Kan yang namanya lulusan terbaik tidak mungkin satu kelas semuanya terbaik kan begitu. Dari sekian yang baik-baik itu dipilihlah yang terbaik dan ternyata Bu Anin mendapat predikat menjadi lulusan yang terbaik itu. Gimana nih? Apa rencana setelah kuliah? Setelah lulus kuliahnya? Kalau rencana setelah lulus kuliah ini dari selama masih kuliah, dari SMA, bahkan itu gimana pun saya harus tetap untuk lanjut di jenjang S2. Jadi saya pengen sekolah lagi, pengen belajar lagi. Kenapa? Pengen sekolah lagi sampai jenjang S2 atau bahkan S3? Apa cita-citanya Bu Anin? Kalau ditanya tentang cita-cita ya, keinginan saya itu ya pengennya dosen. Dan saya menjadi seorang dosen dan keinginan saya untuk terus belajar itu selalu ada aja karena selalu dapat support dari orang-orang sekitar saya. Jadi saya ingin mengejar mimpi saya yang waktu itu saya ditolak di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, itu salah satunya itu, Mas. Jadi saya ingin mewujudkan mimpi itu kembali gitu. Saya mungkin belum rezeki di situ, tapi saya bisa berusaha kembali. Kan tidak ada salahnya ketika kita gagal, kita bangkit lagi. Jadi saya pengennya untuk tetap mengejar S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Itu. Menarik ini. Jadi kalau biasanya seseorang itu kalau sudah ditolak itu kan traumanya tinggi gitu ya. Betul. Nggak mau lagi gitu ya. Tapi ini berbeda kawan. Ini berbeda. Ternyata Bu Anin karena S1-nya gagal mendapatkan pendidikan di Yogyakarta ya. Betul. Dia ingin balas dendam. Ingin balas dendam terbaik. Memberikan sakit hati, membalas sakit hatinya dengan cara yang terbaik. Ingin melanjutkan studi S2-nya di kampus yang pernah menolaknya untuk studi S1. Wih, keren ini. Sudah proses belum ya? Rencananya
ikut untuk seleksi beasiswa LPDP. Oh siap. Ya. Wih, luar biasa. Selain ingin balas dendam, memberikan balas dendam yang terbaik kepada kampus yang pernah menolaknya, mudah-mudahan nanti ini nyampe ke kampus yang pernah menolaknya ya. Dan beliau juga ternyata menempuh jalur LPDP beasiswa ya. Iya. Beasiswa, mudah-mudahan Bu Anin langkah-langkahnya dipermudah dan apa yang menjadi cita-cita ingin menjadi dosen, menjadi pendidik bisa diraih dengan mulus, dengan penuh rasa bangga gitu ya, dengan segala prestasi yang sudah dimilikinya. Bu Anin saya ingin sebelum closing statement, saya ingin tanya, siapa sih orang yang paling memotivasi panjenengan atau paling mensupport panjenengan untuk panjenengan bisa sampai ke titik hari ini? Tentu orang tua saya. Orang tua ya? Tua saya, babe dan ibu saya tercinta. Wih, katakan sesuatu dong buat mereka berdua, bahwasanya panjenengan sudah selesai S1, sudah mendapatkan predikat lulusan terbaik. Apa yang pengen panjenengan sampaikan kepada mereka? Buat babe dan ibu, terus doakan anakmu yang masih berjuang sampai saat ini dan untuk mewujudkan semua cita-citanya. Insya Allah suatu saat apa yang Anin dapatkan bisa membawa babe dan ibu menjadi orang tua yang sangat bangga memiliki anak seperti Anin. Semoga babe dan ibu sehat-sehat dan panjang umur sampai lihat anak-anaknya sukses. Amin. Wah, keren ini. Anak keberapa Bu Anin? 2 bersaudara, saya anak terakhir. Anak yang terakhir? Anak yang kedua ya? Ya. Yang pertama? Kakak perempuan. Perempuan juga. 2 bersaudara. Baik, itu kata-kata yang disampaikan kepada kedua orang tuanya yang merupakan support terbaik Mbak Anin hingga sampai ke titik hari ini. Closing statement dong, apa yang ingin disampaikan baik kepada teman, baik kepada siapapun, kepada dosennya atau kepada siapapun bisa memotivasi atau lain-lain dari Mbak Anin, silakan. Untuk yang terakhir nih sebagai closing statement, sebenarnya beberapa ya yang saya sampaikan juga untuk Bapak Ibu saya, terima kasih Bapak Ibu dosen saya, guru-guru saya yang sudah support saya, sudah menemani proses perjalanan saya sampai sejauh ini. Dan buat teman-teman, jangan pernah patah semangat, terus belajar untuk hal-hal yang baru. Ketika gagal, jangan pernah menyerah, kembali bangkit dan selesaikan apa yang menjadi impianmu. Tunjukkan bahwasanya dirimu bisa menyelesaikan apa yang menjadi tantangan ketika kamu merasa lelah, ketika kamu merasa putus asa, tapi jadikan what doesn't kill me, make me stronger. Apa yang menjadi kamu itu putus asa, jadikan itu adalah hal yang bisa menguatkanmu kembali. Wih, satu lagi, sampaikan tentang UTM dan Bangkalan atau UTM dan Madura. Persepsimu untuk meyakinkan adik-adikmu atau teman-temanmu yang lain bahwasanya Madura atau Bangkalan atau UTM tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang atau seperti yang dibicarakan di media sosial. Seram atau seperti apa? Sampaikan persepsimu tentang Madura dan UTM. Yang pertama buat kampus tercinta saya selama saya menempuh proses jenjang S1 khususnya di Universitas Trunojoyo Madura, kampus yang luar biasa, banyak kita belajar di UTM, tidak hanya satu hal tetapi banyak sekali. Kita akan menemukan teman-teman yang baik, menemukan relasi yang luas, bertemu dengan orang-orang yang bisa merangkul kita jika kita nanti bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi. UTM itu kampus yang sesuai jargonnya, unggul, tangguh, mandiri. Nah, kalau untuk Bangkalan ya dan Madura luar biasa. Ya nggak bisa bilang apa lagi, pokoknya luar biasa. Baik. Saking punya kenangan atau pengalaman yang luar biasa di Bangkalan atau Madura, beliau sampai tidak bisa menyampaikan kata-kata apapun yang tentang Madura. Tapi beliau di awal tadi sudah mengatakan bahwasanya apa-apa yang beliau dapatkan di awal tentang Madura bahwasanya begini dan begitu, ternyata setelah dijalani nggak semuanya benar itu ya, nggak semuanya seperti itu. Beliau menjalani dengan enjoy bahkan sampai selesai. Tidak ada masalah bagi Bunda Anin, bahkan sampai beliau sambil mengajar di PAUD di desa di Kecamatan Kamal, tidak ada masalah bagi beliau. Beliau asik bergaul dengan
warga Madura dan diterima dengan baik, tidak ada masalah, tidak takut dibakar. Terima kasih Bu Anin atas kesempatannya sudah hadir di studio kreatif. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa membuat banyak perempuan, banyak mahasiswa, calon mahasiswa yang termotivasi dan bisa menjadi lulusan-lulusan terbaik di UTM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.